Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kami sejawa desak Jokowi pecat Luhut, sangat tidak pantas jadi koordinator PPKM. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Kami Sejawa, menanggapi pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali yang ditetapkan pemerintah sebagai sebuah langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Melansir dari redaksi RMOL, kami memberikan tanggapannya melalui keterangan tertulis yang menilai pemerintah tidak serius dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini. Menurut pihak Kami Sejawa, hal tersebut bisa dilihat dengan masuknya WNA Cina di Bandara Sultan Hasanuddin di tengah pembatasan kegiatan masyarakat Indonesia. Mobilisasi dan interaksi warga di dalam negeri ditekan sedemikian rupa, namun arus masuk dari luar negeri dibebaskan. Bahkan TKA asing terutama Cina bebas masuk. Kata pihak Kami Sejawa dikutip dari redaksi Selasa 6 Juli. Pihak Kami Sejawa menilai bahwa langkah yang diambil pemerintahan Jokowi sangatlah keliru. Kebijakan pemerintah Jokowi seperti ini sangat keblinger. Tak hanya itu, pihak Kami Sejawa juga menilai penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM merupakan langkah Jokowi yang juga keblinger. Menurut pandangan kami, Luhut bukanlah pemimpin kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan dilindungi Undang-Undang Otonomi Daerah. Kami berpendapat bahwa gubernur, bupati, dan wali kota bukan bawahan dari Luhut. Karena itu, dia tidak berhak memberikan perintah apalagi mengancam dan memecat pimpinan daerah apabila tidak melaksanakan PPKM darurat, tegas kami. Oleh karena itu, kami meminta pada Presiden Jokowi untuk membatalkan penunjukan Luhut sebagai koordinator PPKM Darurat se-Jawa Bali. Luhut Binsar sangat tidak pantas menjadi koordinator PPKM wilayah Jawa Bali. Untuk itu seharusnya dipecat. Tutup Kami Sejawa. Selain itu, PKS juga mendesak Jokowi turun langsung menutup pintu masuk TKA Cina. Polemik masuknya TKA Cina di saat negara kembali mengeluarkan PPKM Darurat se-Jawa Bali menuai kecaman dari banyak kalangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi menilai berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab. Kata Syahrul, akibatnya kerja keras pemerintah baik daerah atau nasional terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai. Ia mengaku khawatir akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Dia meminta Presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap menghadapi serangan pandemi COVID gelombang kedua ini yang cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM darurat ini di berbagai provinsi dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Terang Syahrul Aidi. Saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas COVID-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Koordinasi perlu langsung di tangan Presiden. Untuk itu, kata politisi PKS ini, Presiden harus memimpin langsung dan tegas terhadap hal tersebut. Salah satu sikap tegas Jokowi yakni harus menutup jalur internasional sebagai pintu masuk TKA. Kapan perlu Presiden keluarkan perpres terkait hal itu? Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain Presiden. Apabila varian Delta dari COVID-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka Presidenlah yang harus bertanggung jawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian Delta, bukan pembantu Presiden. Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul Aidi menilai pemerintah dapat berkaca dari kebijakan negara Hong Kong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian COVID baru. Beberapa fakta juga menunjukkan bahwa COVID khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karakteristik cukup mudah menyebar. Bahkan Syahrul menduga lonjakan kasus COVID-19 saat ini di Indonesia adalah akibat COVID varian Delta tersebut. Oleh sebab itu, perjalanan internasional baik itu mulai moda darat, laut, dan udara juga harus dilarang karena selama ini telah terbukti bahwa sumber COVID-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri. Dilarangnya TKA asing masuk ke Indonesia menurut Syahrul harusnya dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat COVID-19.